adik-adik, apa kabarnya? Miss yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Nah, pada hari ini kita bersama-sama memuji muliakan Tuhan, kita beribadah. Mari adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian yang mengatakan bersyukur kepada Tuhan. Mari adik-adik kita mau berdoa, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus yang sungguh baik dalam kehidupan kami, yang memelihara kami, menjaga kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hal ini Tuhan, di mana Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Biarlah Engkau menuntun berkati ibadah kami ya Tuhan, sertai ibadah kami, bahkan kami masing-masing yang sedang beribadah Engkau memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk beribadah bersama-sama di tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau angkat pujian lagi yang mengatakan Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Dia bisa, apapun dia bisa, dalamnya hatiku, dalam
tiba saatnya kita mendengarkan adik-adik yang akan menyampaikan kesaksian dan ayat hafalannya. Dipersilahkan. Kejadian 4 ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjara adikku?" Kejadian 4 ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Kejadian 4 ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih buat adik-adik yang telah menyampaikan kesaksiannya. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saat ini kita mau memberikan persembahan bagi adik-adik yang akan mengirimkan persembahannya. Harap mengirimkan persembahannya pada rekening di bawah ini. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian yang mengatakan firman Tuhan ada di hatiku. Sekali lagi kita angkat pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Kepada hambanya dipersilahkan. Shalom Yusi Kids, bagaimana kabar kalian semua? Miss percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan menonton atau menyaksikan sebuah video tentang perumpamaan domba yang hilang. Miss percaya ketika kita menonton video ini, kita pasti diberkati Tuhan. Namun sebelumnya, kita berdoa bersama-sama. Miss pimpin kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, dan pada hari ini kami boleh mengambil waktu untuk beribadah kepada Tuhan, dan kami akan menonton atau menyaksikan sebuah video. Kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan Tuhan, agar kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bahkan ketika kami menonton dan menyaksikan video ini. Terima kasih Tuhan, mari Tuhan melawat setiap pribadi kami, setiap hati kami siap menonton dan menyaksikan video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Ada seorang gembala memiliki 100 ekor domba. Ia sangat menyayangi domba-dombanya. Seperti biasanya, ia menuntun domba-dombanya untuk mencari rumput yang segar
untuk dimakan. Namun suatu ketika, pada saat ia memberi makan domba-dombanya, ada seekor domba yang lebih asyik menikmati hal lain sehingga membuatnya hampir jatuh ke dalam jurang dan tidak bisa kembali kepada sang gembala dan domba-domba yang lain. Ketika hari menjelang sore, sang gembala menggiring domba-dombanya untuk kembali ke kandang. Seperti biasanya, setiap kali ia memasukkan domba-dombanya ke kandang, ia selalu menghitung jumlah dombanya. Apakah domba-dombanya sudah pas 100 ekor atau belum? 1, 2, 11, 23, 87, 99. Hah? 99? Kemana dombaku yang seekor lagi? Aku harus mencarinya. Setelah menyadari bahwa ada seekor dombanya yang hilang, sang gembala pun meninggalkan 99 ekor dombanya dan bergegas mencari seekor dombanya yang hilang. Ia terus berjalan, menyusuri tempat-tempat yang ia lewati, namun tidak ia dapati. Ia merasa sangat sedih, dan di saat ia merenung, terdengar sayup-sayup suara domba yang cukup jauh. Dengan tidak berpikir panjang, sang gembala bergegas mencari asal suara itu. Kebahagiaan di hatinya muncul ketika melihat domba yang ia cari. Ia mengulurkan tangannya untuk menolong domba itu, dan dengan hati yang gembira, ia membawa dombanya pulang, karena dombanya yang hilang telah ia temukan. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang,
Dan akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, adik-adik, bagaimana videonya? Pasti kalian sangat terberkati. Perumpamaan tentang seekor domba yang hilang sangat berarti bagi Tuhan Yesus. Seperti gembala yang ketika satu ekor domba yang hilang saja, dia kemudian langsung pergi mencari, dia langsung pergi menyelamatkan satu ekor domba yang tadi. Bagaimana dengan 99 ekor yang lainnya? Dia tidak mempedulikan mereka, padahal mereka ada, mereka lebih banyak lagi daripada satu yang hilang. Tetapi bagi si gembala itu, satu itu sangat berarti, satu itu sangat penting bagi dia karena dia tersesat atau karena dia hilang. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Tuhan Yesus juga sangat mengasihi kita. Pasti adik-adik sering melihat lukisan Tuhan Yesus sedang menggendong seekor domba. Ternyata lukisan itu sangat bermakna, ada maknanya. Dan itu menggambarkan kasih Allah yang begitu besar mau mencari manusia yang tersesat. Nah, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat peduli dengan diri kita. Tuhan Yesus tidak mau ada satu saja anak yang hilang atau ada satu anak yang tidak mau kembali kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Tidak boleh malas-malas beribadah, tidak boleh malas-malas berdoa, harus selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dalam setiap waktu kita belajar, sebelum kita tidur, kita harus mengingat bahwa Tuhanlah yang mengasihi kita. Tuhanlah yang telah mati di kayu salib, menebus kita sebagai anak-anaknya. Adik-adik, Miss mau katakan bahwa jangan pernah hilang dari hadapan Tuhan. Karena ketika kita hilang, Tuhan pasti bersedih, Tuhan akan mencari kita, dan Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat peduli kepada kehidupan kita. Seperti satu ekor domba yang tadi yang hilang, gembalanya cari, bahkan ketika dia mendapatkan, ketika dia sudah kembali, apa yang dia lakukan, apa perasaan gembala tadi? Dia sangat bersuka cita, dia sangat bergembira. Begitu juga dengan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti sangat bergembira ketika ia menemukan kita kembali, ketika ia mendapatkan kita kembali, dan kita tidak tersesat, dan kita tidak hilang dari hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, Miss yakin kita semua terberkati. Kita harus rajin berdoa, tidak boleh malas-malas. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya, Miss mau berdoa untuk kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh belajar dari perumpamaan seekor domba yang hilang. Kami tidak mau hilang dari hadapan Tuhan. Kami tidak mau tersesat dari hadapan Tuhan. Mari Tuhan tolong setiap pribadi kami, agar kami terus mau menjadi anak yang mengasihi Tuhan, anak yang mau taat kepada Tuhan, bahkan kepada orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami, karena Engkau telah mati di kayu salib untuk kami, menghapus, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur, dan pada saat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak, untuk setiap orang tua yang boleh mendidik mereka. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka dalam setiap pendidikan mereka, dalam setiap tumbuh kembang mereka, agar mereka bisa menjadi anak yang bisa diandalkan Tuhan, anak yang mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tutup seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan.